Apakah ini dapat dilihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oh, sudah. Ya. Nah, saya akan mohon dicermati file kata-kata kerja operasional. Bapak Ibu tinggal memilih, di situ sudah ada tangga-tangganya, tangga 1, 2, 3, 4 sampai tangga 6 plus verb-nya, plus kata kerjanya. Nah, ini contoh RPS saya yang juga akan saya rekonstruksi lagi gitu. Ya. Nah, di sini yang tadi tiga ranah tadi yang menggendong atau membawa beban dari CPL ini juga sudah saya hadirkan, sikap mengambil sekian, pengetahuan sekian, keterampilan sekian, sehingga mungkin tidak perlu direkonstruksi begitu. Kemudian terkait dengan sudah smart atau belum, nah mari kita lihat di sini. Ada keterampilan ya, karena ini mata kuliah model-model pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk S1 level 6 KKNI, maka saya mengambil keterampilannya mampu menerapkan model ya. Paling tidak ini sudah nomor 3. Lalu mampu mengembangkan model. Nah, ini sudah tinggi, sudah create semester ini semester 3 dia sudah dapat meng-create model berdasarkan materi yang saya ajarkan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya juga ini mampu menjelaskan teori ya, kemudian mampu menerapkan tengah ya, ini mampu menerapkan ini tengah, kemudian mampu mengembangkan, itu mencipta atau memodifikasi. Nah, clue untuk mengetahui apakah verb kita itu smart atau tidak pada waktu pekerti saya sudah dan selalu sering sampaikan, coba ikuti dengan tes esainya. Misalnya dapat menjelaskan, tesnya jelaskan. Nah, ketika ada tes esai jelaskan, itu akan direspon dengan perilaku menjelaskan dan ada produknya, maka kata kerja itu dapat dikatakan smart. Nah, berbeda dengan seperti ini ya, misalnya ini dapat menerapkan berbagai model. Nah, ini terapkan model pembelajaran A dalam rancangan pembelajaran, atau soalnya buatlah rancangan pembelajaran atau SAP dengan menerapkan model ini, begitu. Nah, dia akan merespon, berarti menerapkan ini juga smart. Kemudian mampu mengembangkan. Nah, kita bisa memberikan soal atau kembangkan atau ciptakan atau susunlah atau desainlah begitu. Nah, itu verb-verb yang sejenis begitu Bapak Ibu. Sejenis dan selevel yang akan ditanggapi oleh direspon oleh peserta. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah. Tadi direfleksi juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini seperti deskripsi mata kuliah saya ini ternyata sudah mencakup 4 aspek, yaitu tujuan, materi, ya, metode perkuliahan yaitu blended flexible learning, dan teknik penilaian. Berarti mungkin untuk deskripsi mata kuliah tidak perlu direkonstruksi, begitu. Nah, sekarang itu kalau kita menyajikan, mempresentasikan rancangan rekonstruksi mata kuliah, begitu ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah ini juga perlu dicek. Nah, di sini Bapak Ibu, nah. Apakah waktu, ya kolom-kolom ini ya, waktu dan bobot. Nah, tadi perlu direfleksikan. Nah,
Mulai dari pertemuan ke atau minggu ke perlu direfleksikan. Nah, ini karena sudah sesuai dengan ACP saya, ACP yang saya susun, ya, maka ini sudah tidak perlu direkonstruksi. Nah, kenapa ini saya hadirkan di sini, Bapak Ibu, tentang sikapnya ini supaya kita atau saya itu tidak lupa bahwa saya harus holistik dari tadi kan CP itu harus holistik gitu ya. Nah, tetapi rumusan di ACP, peta ACP nomor 3 ini mendeskripsikan konsep pembelajaran, model pembelajaran, dan urgensi mata kuliah ini. Nah, itu perlu saya sampaikan. Nah, mengapa begini itu 2 pertemuan? Ya, ini karena pertemuan pertama biasanya berupa kontrak perkuliahan, begitu Bapak Ibu, sehingga judgement mengenai kecukupan waktu, penetapan berapa minggu, ini ada di Bapak Ibu, ada di dosen. Nah, seperti pertanyaan Pak Paul Munto tadi, saya akan merekonstruksi di metode pembelajaran ini. Meskipun sudah menggunakan diskusi kelompok, simulasi, nah saya perlu mencantumkan bentuk pembelajaran. Ini baru metode pembelajaran. Jadi saya akan merekonstruksi di sini. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang perlu ya nanti rekonstruksi mata kuliahnya lalu menjadi RPS yang baru. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mengumpulkan tugas-tugas rekonstruksi mata kuliah, Bapak Ibu harus menyertakan yang lama dan yang baru. Yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Baik mulai ACP, kemudian RPS, kemudian SAP, satu SAP, kemudian contoh-contoh kisi-kisi ya, kisi-kisi, kemudian contoh-contoh instrumen, kemudian juga bahan ajar. Nah, kalau bahan ajar itu tidak perlu yang lama dan yang baru ya, kalau belum ada ya, itu tinggal bahan ajarnya yang penting itu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria bahan ajar yang baik kemarin. Nah, kembali sampai di sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah, saya harus menanya kepada Bapak Ibu supaya nanti masih ada, jangan sampai waktu sudah habis Bapak Ibu belum selesai, belum puas, belum paham gitu ya. Oke. Kemudian ingat Bapak Ibu, waktu ini kalau kita baca permen itu memang harus ditulis lengkap Bapak Ibu. Kalau satu pertemuan 2 SKS berarti waktu tatap mukanya 2 kali 50 menit. Kalau memang kita menggunakan metode kuliah, bentuk pembelajaran kuliah dan responsi. Tapi kalau bentuk perkuliahannya adalah praktek bengkel, itu Bapak Ibu menulisnya tidak 2 kali 50 menit plus 2 kali 60, 2 kali 60, tetapi menulisnya adalah 2 kali 170. Nah, Bapak Ibu harus membaca Permendikbudnya. Begitu juga kalau seminar, Bapak Ibu yang membawakan mata kuliah seminar penelitian misalnya, waktunya harus ditulis, nah kalau 2 SKS ya 2 kali 100 menit tatap muka plus 2 kali 70 menit terstruktur. Nah, kenapa ini Bu Kris tulis seperti ini? Karena ini mata kuliahnya mata kuliah teori, ya begitu ya. Meskipun ada praktek, tapi posisinya masih tetap di teori, bukan praktek lapangan begitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk kolom waktu ya. Untuk kolom bobot juga demikian. Bobot ini Bapak Ibu, ini adalah bobot yang diartikan sebagai seberapa besar sumbangan atau bobot pertemuan itu, CP dan materi itu terhadap keseluruhan penguasaan